Minggu ini gue bakal manggung ke Batam dan Jakarta. Di Batam bareng Vina Panduwinata dan di Jakarta bareng Ari Lasso. Formasi manggung di Batam kali ini nih agak unik ya. Ada Demas Narawangsa yang jadi basis. Sebenarnya dia adalah seorang drummer. Karirnya sebagai session drummer udah jauh duluan di atas gue. Tapi mungkin banyak orang yang belum tahu kalau Demas ini adalah seorang multi-instrumentalis juga. Bisa main gitar, main keyboard, main bass, dan skillnya beneran jago mentok. Dan dia juga seorang arranger dan produser. Mungkin di Indonesia tuh masih asing ya sama yang namanya multi-instrumentalis. Pengalaman gue tinggal di Amerika tahun lalu, itu musisi rata-rata semuanya instrumentalis. Artinya dia bisa memainkan 2-3 alat musik. Dan itu levelnya bisa dibilang jago. Jadi mereka tidak hanya fokus belajar satu alat musik aja. Karena kalau kita di Indonesia itu ya belajarnya fokus. Drum ya drum aja, piano aja, gitar ya gitar aja, nyanyi ya nyanyi aja. Padahal kalau kamu punya keahlian di beberapa alat musik, ya contohnya kayak Demas ini. Kamu bisa jadi produser, kamu bisa jadi arranger, bahkan kamu bisa jadi session player multi-instrumentalis. Karena di Indonesia nggak banyak, bisa dibilang sih cuma 2 orang ya. Ada Agung Munte dan Demas Narawangsa. Yang kita percaya kalau dia main alat musik lain tuh ya jago gitu dan bisa dan enak mainnya. Buat para orang tua nih yang lagi ngelesin anaknya musik, kalau bisa mulai dari sekarang jangan cuma belajar satu alat musik aja. Belajar 2 atau 3 alat musik, no worries. Karena kalau misalnya kedepannya anaknya memang bener pengen jadi musisi profesional, dengan banyaknya dia menguasai alat musik, itu akan menjadikan mereka musikal juga. Jadi nggak hanya cuman bisa main. Gue pribadi sih nyesel ya, dari dulu cuman fokus main drum aja. Gue bisa main gitar, main bass, main keyboard, cuman ya hanya sekedar bisa aja. Tapi at least gue bisa mainin dan itu gunanya sekarang gue bisa merasakan harmoni nada. Jadinya berkesinambungan tuh antara ritme sama harmoni nada. Itulah yang dinamakan dengan sisi musikal. Ngerti nggak? Sorry kalau keberatan bahasanya. Semoga lo paham. Terus juga ini ada hubungannya sama ekonomi. Semakin banyak manggung, semakin banyak juga uangnya. Apalagi kalau kamu bisa kerja studio, kayak produce, kayak arrangement. Udah di panggungnya dia bisa main banyak instrumen, jadi dia bisa banyak manggung juga sama orang. Terus kalau dia bagus dalam memproduce atau arrangement, dia bakalan kerja studio juga. Berarti uang yang didapatkan akan memang sih nggak segampang itu, tapi semua itu bisa dipelajari. Jadi semangat buat belajar dan latihan terus. Hari ini manggung sama Demas. Anjay. Kok bisa sih Dem lo bisa menguasai banyak alat musik gitu Dem? Ya semua karena berkat Tuhan. Menikmati sunset sama Demas. Demas langsung ingat seseorang. Aduh, langsung ingat seseorang. Seseorang yang dia.
kecil berlari ke sana kemari sambil tertawa ria. Selesai manggung di Batam, jam 5 pagi kita udah on the way ke bandara untuk menuju ke tenis indoor Senayan. Malam ini bakal manggung sama Mas Ari Lasso sebanyak 20 lagu. Yeah! Sekarang jam setengah 12 siang. Sudah sampai di venue yang kedua, tenis indoor Senayan. Peserta pertama yang sudah datang, Mas Rudy. Yeah! Sibuk nyari hotel. Sekalian nyobain set simbal baru ini. Udah jarang kan lihat drummer zaman sekarang pakai jiljian simbal, karena sekarang harganya cukup mahal. Terus simbal itu kan pasti pecah ya. Makanya banyak drummer yang beralih ke merek China dan merek Indonesia yang harganya jauh lebih murah. Kangen juga sih sama jiljian, beda banget rasanya. Walau deg-degan takut pecah karena harganya mahal. Woi. Ya untunglah hari ini bayarannya double karena mainnya 20 lagu. Jadi kalau simbalnya pecah, ya nggak apa-apa, beli 1 biji. Masih oke lah. Makanya gue pakai jiljiannya hari ini di tenis indoor. Sekarang sudah jam 10 kurang. Baru bangun. Tadi ketiduran, habis makan-makan. Dan harusnya jam 10 lewat sedikit lah, 10 lewat 10 kita udah perform. Let's go. Masukin. Ayo Mas Rudy, masukin. Tegang jadinya masih gitu. Masih aja lah masih. Wah, nggak aktif. Itu jarum sunatnya. Hilang timbul ya. Ini relax banget. Hilang timbul tuh pasien banget tuh. Ya. Thank you untuk loyalitas dan kesetiaan. Terima kasih. Kali Dipal. Dan juga terima kasih untuk Mbak Teni dan Odi yang berhasil melewati masa transisi dengan lebih mudah daripada yang lalu. Kebetulan lebaran. Terima kasih untuk teman-teman yang merelakan dirinya menjadi bagian dari tim Rudy sebagai bagian apa? Terbaik Mas Rudy. Oke. Kemudian juga Putih, terima kasih Andi yang udah jadi full untuk Lasso Band. Stefan Santoso juga, jangan nutupi kamu, nggak sopan. Renita yang malam ini gantiin
Allah jadi komisaris Alas Manajemen. Makanya kita doa, mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Kesalahan itu biasa, tapi kata Stefan, yojo teman-teman. Salah nggak apa-apa, yang penting jangan pernah kehilangan kebiasaan di atas panggung. Oke? Kita keluarkan yang terbaik, mudah-mudahan semua yang nonton happy dan kita pun harus happy. Sesuai nama acaranya Fun Fest, kita harus tampil dengan Fun Fest. Keren. Oke, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Yang Islam mungkin Al-Fatihah, yang Kristen doa kami, yang lain silakan bisa doa kami. Have fun! Rock and roll! Selamat malam semuanya. Terus mengejar matahari, kita kejar mimpi-mimpi kita. Semua tangan di atas, kita buka malam ini, come on. Yo! Berjuta kejora terangi gelap malamku, tetap tak seindah oh Sikate. Sambulah aku dengar bisikan hatimu. Sambil lagi lebih keras semua. Selama maafkan aku, kamu tak suka aku tak denganmu. Oh Tuhan, ku mohon tiupkan nafas cintamu ke dalam jasadku yang telah mati. Terima kasih semuanya. Stay safe, sehat-sehat. God bless you. Jadi di Indonesia itu kalau kamu mau jadi session player kayak gua, ada beberapa tipe gig atau tipe panggung. Kita nyebutnya gig. Yang pertama gig gathering, wedding, dan ada juga gig regular show. Regular show tuh kayak kamu main di acara publik, festival, pensi, yaitu sebutannya regular show lah ya. Ada juga gig konser tunggal, dan ada juga gig media. Gig media tuh kayak lu main di TV, main di radio, untuk kebutuhan promosi artis tersebut. Ini tuh bayarannya bisa beda-beda. Kalau gig regular show kayak gathering, wedding, terus pensi, itu kurang lebih sama lah ya. Konser tunggal itu bayarannya beda, karena lagunya juga lebih banyak, ada treatment tersendiri, latihannya biasanya lebih dari sekali, dan latihan ini kita dibayar juga ya, di luar panggungnya. Jadi bayarannya kalau konser tunggal gini tuh bisa double atau sesuai dengan deal-dealan kamu bersama manajemen artis tersebut. Gig media, sepengalaman gue, kalau manggung sama artis yang udah established, artinya dia tuh dibutuhkan sekali sama media, itu dia membayar standarnya gue, player band.
Misalnya standarnya adalah 1 juta, ya dia akan bayar 1 juta. Gue pernah juga dibayar per lagu, dan itu wow gitu rasanya. Jadi kalau main 10 lagu, wow. Tapi itu artisnya udah sangat established banget lah. Dan dia nggak butuh TV yang butuh dia. Ayo tebak, kira sama siapa? Tapi ada juga menyediakan ya budget promo alias lebih rendah dari bayaran standar biasanya. Jadi kalau menurut gua sih, ya belajar aja buat nego sampai mendapatkan keinginan yang ideal dari kedua belah pihak. Gue tuh sebenarnya bukan orang yang money oriented. Gue main drum ya main drum aja. Mau dibayar mau enggak, gue akan main drum terus. Tapi ketika memasuki ranah showbiz, ini berarti kamu udah bicara uang. Kan enak ya, kalau berangkat manggung, itu perasaannya happy. Karena bayarannya sesuai. Iya kan? Setuju gak lo? So far, tempat bermusik gua sekarang itu bisa dibilang indah banget dan ideal banget buat gua. Gua pernah dibayar mahal lebih dari ini, tapi gua akhirnya memilih keluar, resign, karena gua gak nyaman. Jadi, it's not all about the money, right? Tapi cari yang ideal. Semoga suatu hari kamu bisa nemu karir yang ideal buatmu. Kita ketemu lagi di cerita seru selanjutnya.